I wanna be your girl. Assalamualaikum Mbak Ulan. Waalaikumsalam Mbak Farida. Oh iya, bagaimana kabarnya Mbak Farida? Alhamdulillah baik. Mbak Ulan sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Oh iya, di situasi pandemi gini apa kesibukannya Mbak Farida nih? Ya biasa sih Mbak, kuliah online. Kalau nggak ada kuliah ya tidur di rumah. Gitu. Jadi nggak pernah keluar ya Mbak? Atau juga sering jalan-jalan keluar nih? Jarang sih Mbak, kalau memang udah butuh refreshing banget, ya itu baru keluar. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan ya Mbak ya? Ya benar, harus dong. Iya emang ini sih Mbak, apa ya? Di pandemi kayak gini tuh di rumah aja itu makin membuat kita tuh gimana ya, kayak merasa stres gitu nggak sih Mbak? Di rumah aja kayak kurang refreshing gitu loh. Ya kadang stres juga gitu, kayak kadang bosen. Iya. Apalagi belum lagi kalau lagi banyak masalah gitu kan, makin pusing gitu Mbak kepala. Nah iya Mbak. Oh yang ngomong tadi Mbak Farida kesini tuh ada perlu apa ya sama saya? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Jadi sebenarnya saya kesini tuh mau konseling gitu sama Mbak Ulan. Oh gitu. Oh ya, sebelumnya Mbak Farida apakah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah. Oke, baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli, yakni untuk memecahkan masalah konseli. Jadi di sini konselor itu sebagai fasilitator dan yang memecahkan masalahnya adalah konseli sendiri. Begitu. Lalu dalam konseling ini ada beberapa asasnya, Mbak. Ada 12 asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling ini kita itu harus saling mematuhi rahasia ini Mbak, saling jaga rahasia begitu Mbak. Lalu ada juga asas kesukarelaan. Jadi Mbak Fadia datang ke sini itu tanpa paksaan atau biasa sukarela gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi sudah mengerti ya Mbak? Sudah. Baik, sekarang boleh Mbak Fadia mulai menceritakan apa yang dialami, apa yang mengganggu pikiran-pikiran Mbak Fadia akhir-akhir ini. Silakan Mbak. Sebenarnya akhir-akhir ini saya tuh merasa gimana ya, kayak kepikiran suatu hal yang mengganggu hati saya gitu. Saya kan punya sahabat gitu Mbak dari kecil. Kita tuh udah gede bareng-bareng, sahabatan banget ya, kemana-mana berdua, kemana-mana bareng, terus sering main bareng ke rumah. Ya, dia sering main ke rumah saya, nginep-nginep gitu juga. Terus akhir-akhir ini dia tuh kayak tiba-tiba menjauh dari saya gitu Mbak. Dan saya nggak tahu saya punya masalah apa sama dia gitu. Dia juga nggak pernah bilang kalau saya salahnya di sini karena ini karena apa gitu, enggak. Dia tiba-tiba kayak gimana ya Mbak, menjauh dari saya dan seolah-olah kayak nggak pernah kenal gitu sama saya. Oke, jadi ini teman sedesa, teman dekat rumah begitu ya? Iya, teman sedesa, se-RT Mbak, kebetulan. Jadi rumah saya sama dia tuh deket banget. Kalau misalkan saya mau ke rumahnya jalan kaki aja ya kayak gitu. Jadi deket banget ya Mbak ya? Deket. Kalau boleh tahu ini tadi kayak kata Mbak Farida kan dia tiba-tiba menjauh gitu ya Mbak. Apa sih penyebabnya atau memang dianya sendiri yang tiba-tiba menjauh gitu? Boleh diceritakan Mbak? Kalau alasan utama, alasan pastinya gitu saya nggak tahu sih Mbak. Cuman saya ngerasa dia menjauh itu semenjak kita bareng-bareng menghadiri sebuah pernikahan teman satu desa kita. Sebenarnya kita itu tergabung dalam sebuah grup kayak geng gitu loh Mbak, yang isinya ada 5 orang. Salah satunya ada saya dan juga ada si A ini gitu. Terus kita datang ke sana kan niatnya biasanya ya bareng-bareng berlima gitu lah Mbak. Tiba-tiba dia itu bilang nggak bisa dan bilang nggak bisa berangkat bareng gitu. Ya udah kita berempat berangkat duluan. Pas sampai di sana nggak lama dia datang dan ya gimana ya, dia kayak nggak mau gabung sama kita gitu loh Mbak. Dia milih gabung sama teman-teman sedesa yang lain gitu. Jadi memang dia kayak bisa sendiri dari kita, padahal biasanya mah ya kita berlima aja gitu. Oke, jadi sebelum acara ini tadi itu masih ada komunikasi ya Mbak ya? Iya. Jadi ketika dalam acara itu dia itu tiba-tiba
menjauh gitu ya, nggak kumpul sama teman-teman yang biasanya gitu. Iya. Oh ya, sebelumnya apakah ada masalah gitu mbak, ataukah memang tidak ada, atau memang dia itu tipe orang yang kalau ada acara itu nggak pernah kumpul bareng gitu? Sebelumnya kita tuh ya sering kayak menghadiri apa gitu, kayak acara apa gitu ya, ya bareng-bareng gitu loh mbak. Tapi pas saat itu dia nggak tahu kenapa tiba-tiba menyendiri gitu, maksudnya bukan menyendiri sendiri itu, nggak, cuman memisahkan dirinya dari kita gitu loh, nggak mau gabung. Padahal kan ya biasanya bareng-bareng gitu. Nah, setelah dari acara itu kita kan punya WhatsApp group ini gitu mbak, yang isinya ya kita berlima gitu. Dia tuh jarang banget ngomong sekarang itu, kayak ya diem aja di grup, nggak banyak komentar, nggak banyak ngasih saran gitu. Padahal dulunya mah ya kita sering bercanda bareng, ya sering ngomong gitu kalau di grup. Terus tiba-tiba dia keluar dari grup, padahal kita nggak pernah ada masalah menyinggung atau menyindir gitu loh, nggak ada kayak gitu. Terus dia tiba-tiba keluar dari grup, dan ketika kita ketemu pas papasan atau gimana gitu, dia nggak pernah nyapa, nggak pernah ngomong, kayak ya orang nggak kenal gitu loh mbak. Oh, oke. Tadi kan sebelumnya Mbak Frida bilang kalau di chat grup itu sering bahas-bahas apa kayak apa gitu ya. Mungkin nggak sih Mbak ada kayak misalkan teman-teman di grup ini lagi bahas apa terus dia merasa tersinggung gitu. Mungkin ada nggak sih Mbak kayak gitu? Kalau itu sih saya kurang tahu ya mbak, karena kayaknya enggak sih mbak, karena kan ya itu ya udah kayak biasanya gitu aja gitu. Dan selama ini pun ya nggak pernah tersinggung karena ucapan, karena atau apa gitu ya. Ya kita kan tahu sendiri gitu loh mbak, kalau lagi bercanda kan kadang ada yang kayak kelewat batas gitu. Tapi ya kita ngomongnya ya udah gitu kan, itu cuma bercanda. Nah, dia tuh nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah kayak gitu. Kita juga nggak tahu alasannya. Oke, jadi dia tuh kayak tiba-tiba menjauh sendiri gitu ya. Iya. Dia tiba-tiba keluar dari grup gitu. Lalu apa kalau ketemu masih menyapa atau diam aja? Tadi kan saya pas kesini lewat depan rumahnya dia juga ada di depan rumah, tapi dia pura-pura nggak tahu gitu loh. Padahal kan dari jauh tuh dia udah lihat kalau saya mau lewat gitu, tapi dia malah tiba-tiba main HP dan pura-pura kayak nggak ngeliat gitu loh, diam aja. Oke, jadi sepertinya dia pura-pura nggak tahu gitu. Tadi apakah Mbak Farida mencoba untuk nyapa dia? Kalau tadi sih enggak mbak, saya juga diam aja tadi pas lewat. Cuman beberapa minggu atau beberapa hari saya lupa, saya tuh pernah ngucapin dia pas dia ulang tahun kan. Ya saya berniat untuk memperbaiki semuanya lah mbak gitu kan, karena kan capek ya kalau terus-terusan marah-marahan, kayak kalau terus-terusan diem-dieman gini gitu, nggak ada untungnya juga gitu. Jadi ya udah, saya mencoba untuk memperbaiki gitu. Saya kasih, saya ngucapin selamat ulang tahun ya, segala macam. Dia ngeresponnya juga baik, ngasih feedbacknya juga baik gitu, kayak ya mbak makasih ya gitu. Terus saya juga sempat ngajak dia keluar gitu. Saya bilang kan, besok ikut saya yuk kesini, saya mau beli sesuatu gitu kan. Karena dulu kan kita tuh sering keluar bareng gitu loh mbak, dia sering nemenin saya belanja apa gitu. Terus pas saya ngajak keluar itu dia bilang, nggak bisa mbak, besok saya mau menjenguk teman saya yang habis kecelakaan gitu. Oh ya udah gitu kan, ya nggak mungkin saya maksa juga kan mbak. Setelah itu juga saya berusaha kalau pas lewat depan rumahnya, kalau pas ada dia, saya mencoba nyapa gitu. Dia ya balik nyapa kayak ya mbak, senyum gitu. Tapi setelah itu ya udah, nggak ada chat lagi, nggak ada apa. Kalau ketemu pun kalau nggak saya nyapa, dia diem aja gitu loh. Gitu. Jadi di sini ya Mbak Faida ini selalu ini ya, apa memulai duluan, kayak tadi mulai chat terus memulai nyapa duluan. Tapi pernah nggak sih Mbak dia kayak mulai nyapa duluan, kayak apakah dulunya itu kan temen deket, pastinya sering chatan juga, sering nyapa lah. Berarti akhirnya ini tuh nggak pernah kayak gitu ya? Nggak pernah sama sekali. Kalau saya nggak nyapa ya udah, dia diem aja kayak nggak kenal, kayak nggak lihat gitu loh. Gitu. Lalu tadi kan di grup itu ada 5 orang ya Mbak ya. Apakah ke semua anggotanya itu kayak gitu, ataukah ke Mbak Farida aja yang sifatnya kayak gitu? Teman-teman saya cerita ke saya sih
mereka bilangnya juga sama sih mbak, mereka kayak nggak disapa gitu ya, kayak pura-pura nggak kenal, kayak pura-pura nggak tahu gitu loh mbak, padahal mereka juga udah sempat pernah kayak nyoba ngechat gitu kan, karena dia pernah ada kayak dapat undangannya yang dititipin ke salah satu teman saya ini, terus saya sama teman saya ini difotoin terus dikirim ke dia gitu mbak, tapi dia nggak ngebales nggak apa, cuma dilihat doang chat dari teman saya. Jadi nggak ada respon gitu ya mbak, Iya. Diem aja. Lalu orang tuanya itu apakah tahu, kayak tetangga-tetangga sekitar, apakah merasa kok kalian ini nggak pernah kumpul lagi sih gitu, apakah ada yang merasa kayak gitu? Mungkin mereka merasa sih mbak, kayak tahu gitu kenapa udah nggak bareng-bareng sama dia lagi gitu, cuman ya mungkin karena orang tua ini kayak ya mikirnya nggak mau ikut campur urusan anak muda gitu loh mbak, jadi ya udah diemin aja gitu, mau jalan bareng atau enggak, cuman ya mereka kayaknya udah tahu sih. Iya kan, ya sayang banget mbak, kan dari kecil udah sama-sama, Iya. udah main bareng, lalu gede-gede gini tiba-tiba kayak nggak pernah main lagi gitu, sayang banget sih mbak. Oh iya, mbaknya ini temennya tadi itu kuliah atau gimana mbak? Teman saya yang menjauh ini, Iya. dia juga kuliah, cuman kuliahnya ya rada jauh gitu mbak dari rumah. Mungkin itu nggak sih mbak, kayak penyebab dia itu menjauh, mungkin dia lagi apa ya, kayak sibuk sama tugas kuliahnya gitu, mungkin nggak sih mbak? Kalau dibilang sibuk karena tugas kuliah, kan saya juga sibuk mbak sama tugas kuliah. Setiap orang kan pasti punya kesibukan masing-masing gitu, tapi ya kita bisa membagi waktu kapan waktunya ya sama teman-teman, meskipun kita kayak ngumpul seminggu cuma sekali gitu loh mbak ya kan tetap ada waktu gitu buat temen gitu ya. Kalau dia bilang karena sibuk sama tugas ya kayak nggak masuk akal aja gitu loh mbak. Oke, jadi sebelumnya pernah ditanya nggak mbak dianya, kenapa sih kamu kok tiba-tiba menjauh, tiba-tiba keluar dari grup, pernah tanya gitu nggak? Sejauh ini belum pernah sih mbak, karena kita juga mikirnya kita nggak ada masalah gitu, mau apa yang dipermasalahin gitu, cuman mungkin kalau kedepannya ya gini-gini terus mungkin kita akan ada masanya kita ngomong sama dia, apa sih yang kamu nggak suka gitu loh, kenapa kamu kayak gini gitu, apa yang salah dari kita gitu. Jadi ya mbak, sepertinya kayak kurang komunikasi gitu loh mbak, kan kayak nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia itu keluar dari grup, tiba-tiba menjauh. Kayaknya mending itu tadi sih kata mbak Farida, apa namanya, coba ditanyakan lagi, coba ditanyakan ke dianya, kan belum pernah ya mbak? Belum pernah. Ya mungkin itu sih mbak, kalau ditanyakan kan mungkin bisa kayak mungkin ya mbak dia ada tersinggung atau apa gitu kan. Ya nanti saya akan coba untuk menanyakan lagi ke dia mbak, gimana sih maksudnya apa sih yang dia rasain, apa sih yang dia permasalahin selama ini gitu loh, kok sampai dia melakukan hal seperti itu. Oh ya, tadi kata mbak Marika kan dia ini punya pacar ya mbak. Iya. Mungkin nggak sih mbak kayak dia itu tiba-tiba menjauh sejak punya pacar ini, mungkin nggak sih? Kayaknya sih enggak sih mbak, cuman karena kan dia menjauh ini tuh sebelum dia sama pacarnya yang sekarang gitu. Kalau menurut saya sih ya ini biar karena dianya aja gitu, kalau pacarnya kayaknya mungkin ya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mengurus itu tuh, maksudnya ya kamu mau berteman sama siapapun ya terserah gitu loh mbak, kalau menurut saya sih kelihatannya seperti itu. Oh jadi kayak sama pacarnya ini nggak ada masalah gitu ya? Iya. Jadi sepertinya itu dia sendiri gitu ya. Oke, jadi kata mbak Marika tadi kan mau coba ditanyakan ke dianya, mungkin dia itu yang punya tersinggung, pernah tersinggung atau kayak gimana gitu yang bisa grupnya gitu. Sepertinya waktunya sudah cukup ya. Jadi lain kali kita atur jadwal lagi kalau mau berseling lagi gitu ya mbak ya. Ya. Nah, terima kasih juga Mbak Ulan sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Terima kasih ya mbak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.